mengejutkan. Dinilai secara sah dan terbukti melakukan tindakan pembunuhan terhadap keenam Laskar Front Pembela Islam. Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan dibebaskan dengan alasan aneh dan tak masuk akal. Tragedi besar yang terjadi di negeri ini. 6 orang dibunuh secara zalim, tidak berperi kemanusiaan. Seharusnya terdakwa tersebut sejak awal diadili di Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia. Tapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Tampaknya ada sandiwara terskenario di balik ini semua. Hal itu patut dicurigai. Terdakwa pembunuhan anggota Laskar Front Pembela Islam, Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan divonis bebas. Bribtu Fikri dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Akan tetapi, hal tersebut dinilai sebagai upaya pembelaan. Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin sebagaimana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas. Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, kata Ketua Majelis Hakim M. Arif Nuryanta saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat 18 Maret kemarin. Putusan itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang ingin keduanya dihukum dengan pidana 6 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menilai Yusmin dan Fikri terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Jaksa lantas menuntut keduanya dengan hukuman 6 tahun penjara. Tuntutan itu sesuai dengan dakwaan primer yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab menduga ada instrumen untuk menjustifikasi dugaan pembunuhan. Kita sudah jauh hari menduga sejak awal itu sesat dan dijadikan instrumen untuk menjustifikasi dugaan pembunuhan, ujar Aziz Yanuar saat dihubungi Jumat 18 Maret 2022 lalu. Menurutnya, sejak awal pihak kuasa hukum korban dan keluarga korban sudah menilai dan ingin agar kasus yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI tersebut diselesaikan melalui peradilan hak asasi manusia. Pasalnya, dari dakwaan jaksa penuntut umum saja di persidangan itu seharusnya para penegak hukum sudah menyadari adanya beragam luka di tubuh korban yang mana menjadi bukti nyata adanya pelanggaran hak asasi manusia berat. Namun sudah tampak adanya kesesatan manakala dalam dakwaan JPU justru menyebutkan kalau peristiwa itu bukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Adapun soal alasan pembenaran dan pemaaf yang disampaikan hakim dalam vonisnya, itu juga merupakan hal yang aneh dan tak masuk akal, terang Aziz. Lah, kesaksiannya dari pelaku, gimana caranya? Situ yang melakukan, situ yang bersaksi, katanya. Di sisi lain, Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau TP3 Laskar FPI, Abdullah Hehamahua menilai bahwa vonis bebas terhadap Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela dalam perkara unlawful killing merupakan tragedi besar bagi Indonesia. Menurutnya, vonis bebas terhadap 2 anggota kepolisian tersebut menandakan bahwa sejak awal sudah ada sandiwara yang terskenario. Ini tragedi besar untuk Indonesia. 6 orang dibunuh secara zalim, tidak berperi kemanusiaan, dibebaskan begitu saja, kata Abdullah saat dihubungi Jumat 18 Maret 2022. Menurut mantan penasehat KPK ini,
vonis bebas pelaku pembunuhan Laskar FPI tersebut justru menjadi indikator adanya skenario yang dijalankan sejak awal. Ia curiga dua terdakwa tersebut bukan otak sebenarnya. Yang pasti itu fatal sekali dan itu merupakan indikator buat saya. Ini adalah sandiwara skenario karena hakim mungkin tahu bahwa mereka cuma bumper dari pihak tertentu. Lebih lanjut, Abdullah menyampaikan seharusnya sejak awal pelaku penembakan Laskar FPI tersebut diadili di Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia. Sebenarnya harus diproses oleh Komnas HAM, jadi dibawa ke Pengadilan HAM, tuturnya. Sesungguhnya 6 syuhada itu sama sekali tidak berkepentingan terhadap hukuman pelaku pembunuhan mereka. Pun keluarga mereka juga tak berkepentingan, begitu juga FPI atau segenap simpatisannya, walau geram bergemuruh dada. Karena sejatinya pengadilan terhadap pelaku pembunuhan adalah kepentingan bangsa ini. Entah bagaimana jadinya kalau negara sudah tidak berdaya lagi mengadili pelaku kejahatan besar seperti pembunuhan. Hakim beralasan karena pelaku dianggap membela diri. Itu subjektivitas hakim. Silahkan saja. Hakim tentu berhak berpendapat seperti itu. Tapi percayalah bahwa Bapak Hakim yang mulia tentu punya nurani. Entahlah apa kata nurani mereka. Hakim itu juga punya minda. Entah apa pula logika yang bersemayam di balik akal mereka. Para terdakwa itu pun percayalah bahwa kebebasan yang mereka dapatkan dari hakim sejatinya adalah belenggu terhadap kesadaran mereka. Mereka punya kesadaran akan kesalahan yang telah mereka perbuat. Kesadaran yang semestinya bisa lebih leluasa mendapatkan jalannya untuk kembali jika mereka dipenjara. Tapi dengan kebebasan yang mereka dapatkan, deraan atas rasa bersalah selamanya akan menyertai mereka. Entah sampai kapan, mungkin sampai kelak ketika jiwa-jiwa mereka dihadapkan pada pengadilan ilahi. Pengadilan yang tak diperlukan lagi saksi-saksi bibir, sebab tangan yang berlumuran darah itu akan bersaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nanti akan datang suatu zaman di mana penguasa mereka seperti singa dan menteri-menterinya seperti serigala dan hakim, para penegak hukumnya seperti anjing, serta rakyatnya seperti domba atau kambing. Bagaimana mereka para domba bisa hidup di antara kerumunan para singa, serigala dan anjing? Hadis riwayat Az-Zahabi. Bagaimana menurut Anda?